Tidak ada waktu lain, harus segera diselesaikan. Tapi satu granat meledak di depan sana. Sakura baru saja revive. Harus tunduk di tangan seorang Viren. Viren adalah salah satu pemain di Sam9 yang bisa dibilang ini adalah pemain kuda hitam. Kemarin sempat menjadi MVP of the Week di minggu pertama, di group stage ya lebih tepatnya. Dan saat ini Viren lah yang menyelamatkan seorang Mika. Lemparan granat. Ini akan menjadi bahaya. Sudah dilemparkan. Sayangnya memang salah kamar tadi lemparannya. Tidak berhasil masuk menuju ke area jendela kecil yang membuat akhirnya iArena memiliki sebuah kesempatan untuk bisa membalaskan. Dan Viren justru dihukum dengan lemparan dari Joker. Membuat leluasa para pemain-pemain dari iArena. Satu molotov disiapkan. Akan memberikan area panas menuju ke Sam9. Dan nampaknya Sam9 berada di ujung tanduk. Mika pulang bersamaan dengan alter ego yang sudah berada di lobby. Dan yang memulangkan alter ego juga Bigetron yang sudah ada di bagian Ruin. Sementara di area Ruins pun tidak hanya Bigetron, ada juga Team Secret dan juga Void Donkey. Break menghancurkan sisi pertahanan dari Void Donkey. Potato down, bahkan masih ada 3 pemain dari Void Donkey. Apa yang akan mereka lakukan? Karena sebetulnya secara dibilang positioning, Void udah dapetin tempat enak. Dan Team Secret lah yang datang untuk mengganggu. Sementara Team Entertainment juga sudah siap di bagian bawah untuk menangkap kalau misalkan ada open angle dari antara kedua tim ini. Tidak kita lihat sepanjang hari ini permainan yang cukup barbar dilakukan oleh tim Secret. Mereka seperti diredam, dimulai dengan saat tim Secret kalah di Sunhawk melawan Boom. Setelahnya juga tidak banyak tersorot apa yang coba dilakukan oleh tim Secret. Tidak seperti di hari kemarin, mereka sempat mendapatkan sebuah highlight di saat memulangkan RRQ. Hari ini tim Secret seperti biasa-biasa saja permainannya, tidak banyak poin-poin masuk menuju ke tim tersebut. Dan ini akan menjadi sinyal berbahaya karena tim Secret sudah memainkan match cukup banyak. Bahkan mereka akan menyelesaikan group stage mereka di hari ini untuk 12 match yang akan mereka mainkan. Namun di tempat yang berbeda ada sebuah lemparan granat kembali akan coba dilakukan. Yangti mempersiapkannya, akan segera dilemparkan. Arahnya tepat, apakah jaraknya tepat meledak? Namun ternyata masih terlalu jauh dari posisi pemain Magna Esports Club. Berusaha untuk ngedelay, setidaknya dari Team Flash bisa melakukan regroup menuju ke arah kawan-kawannya. Dan datang kembali third party dari bagian belakang FaZe Clan yang siap untuk menerkam pemain dari Magna. Tapi apa daya, FaZe Clan pun diganggu oleh iArena. Kembali pertemuan antara tim Thailand terjadi di sini. iArena kembali mengamuk, kembali melakukan agresi tinggi. 8 elimination sudah mereka kantongi. FaZe Clan hanya menyisakan 2 pemain saja dan Touch pun sudah dipulangkan menuju ke arah bagian lobby. Terkena granat temannya sendiri. Itu kayaknya harus masuk ke Bigetron deh. Dan Kanari berhasil untuk mendapatkan 1 pemain dari iArena. iArena berada di area yang tidak terlalu baik sebenarnya, namun FaZe Clan saat ini mencoba untuk bisa menguliti pemain-pemain mereka. Sakura sebagai last man standing. Sudah ketahuan di mana posisinya. Sakura berada di area dalam dari smoke. Akan dilemparkan. Kanari melemparkannya dan selesai. Sudah pulang menuju ke lobby. Wah, gila. iArena akhirnya berhenti poinnya ya. Ternyata FaZe Clan lah yang bisa menghentikan poin dari iArena. Sementara waktu dari Flash pun sedang berputar otak gimana caranya mereka bisa masuk ke dalam zona. Karena zona dikuasai oleh Boom Esports kalau kita bisa bercerita. Boom sudah menjadi satpam zona, mengirimkan 2 pemain bahkan saat ini untuk mengganggu pemain-pemain FaZe Clan yang berusaha untuk masuk. Dan FaZe Clan pun sudah out from the game. Boom masih dengan 4 pemainnya. Namun sayangnya Ponbit terlalu terbuka saat dia mencoba untuk datang menuju ke Kup RB tadi. Sempat terlihat sedikit dan inilah dia posisi dari Ponbit berada di ujung sana. Tembakan dilakukan oleh salah satu player tadi, tidak terlalu terlihat siapa yang melakukannya. Namun 6 elimination sudah dikumpulkan oleh Boom Esports. Terus berupaya untuk tetap berada di area tengah. Sempat mendapatkan late game dengan pola permainan serupa di match sebelumnya. Di match yang ketiga, Boom Esports harus tunduk di tangan Toda. Kali ini kembali mendapatkan area tengah. Mereka harusnya sudah belajar dari pengalaman, sudah belajar dari match sebelumnya. Dan Ponbit di bawah, di dalam kendaraan, dalam keadaan knockdown. Dan akhirnya di revive di tempat yang aman ini. Lagi-lagi tetanggaan Boom sama Todak ya. Kayak game sebelumnya ya. Makanya ini kayaknya tinggal nunggu nih zonanya bakal ke atas atau ke bawah nih. Tapi game ini bakal ketarik ulur panjang banget sih karena ada perairan kan. Dan nantinya kita bakal melihat mungkin misalkan ya contoh Todak 1 orang 2 orang nyemplung. Dari FL nabrak adanya 1 nyemplung gitu kan. Atau juga dari VD, TEM dan juga TS nanti akan nyemplung-nyemplung juga. Ah, belum lama, belum kering lu ngomong itu BTR udah nyemplung. Ya tadi udah. Itu baru. Karena ada Team Entertainment nge-push mereka. Dan saat ini pun dari Void Donkey sudah mulai sadar dengan kedatangan Team Entertainment. Makanya tadi ada beberapa granat yang dicoba untuk menjadi taktik ancaman. Tapi sejauh ini masih ada waktu 1,5 menit untuk bisa nakut-nakutin lawan, untuk bisa nge-pressuring lawan terlebih dahulu. Tapi Bigetron agak sulit ya. Posisi mereka udah ketahuan, bahkan dari Boom pun udah mulai hancur-hancurin gitu mobil yang kelihatan di bagian sungai.
Ya, dengan hilangnya mobil tersebut, hilang sudah kesempatan Bigetron untuk bisa menggunakan first aid di area dalam dari perairan yang membuat mereka hanya bisa mengandalkan Reizi untuk nambah HP karena Reizi masih memiliki kendaraan dan masuk ke area penumpang dari kendaraan tersebut. Terpantau di area seberang Zeta. Dengan begitu jelas tembakan dilakukan oleh Zeta. Sayangnya gagal percobaan pertamanya untuk bisa menumbangkan satu pemain dari tim Secret yang membuat tim Secret memiliki kesempatan untuk meraksak masuk menuju ke pertahanan dari Void Darky. Padat banget sih area jam 6 ini. Dan gue rasa ketika circle-nya berpindah, ini akan menjadi hal yang menarik. Entah berpindah, entah nahan ya di rumah dari Void Donkey. Makanya sejauh ini dari tim Secret dan juga Void ya udah saling colek-colekan aja. Lempar-lempar granat, lempar util, berharap ada satu yang kena. Berharap itu bisa jadi sebuah opening. Tapi bakal menjadi long fight nampaknya antara tim Secret dan Void Donkey. Ini sama-sama ngulur waktu lah, bisa dibilang kayak gitu. Sebuah lemparan balasan dilakukan oleh Rezak. Namun tetap saja dua belah pihak belum bisa menjangkau, memberikan damage yang cukup dalam. Pada akhirnya ada satu yang sudah merah sekali tadi. Pemain dari tim Secret, tapi justru granat connect bukan dari tim Secret. Datang Time Entertainment di area belakang dari permainan Void Donkey. Akankah knock 1 rush? Kita masih belum tahu karena dari Time Entertainment sudah berpindah kembali. Kembali kita melihat bagaimana Vexi sudah dipulangkan, sudah dikonfirm menjadi elimination point. Sementara dari Time Entertainment sedang berusaha untuk menjadi pemancing handal dan zona cenderung menuju ke arah tempat dari Boom dan Todak. Berarti ini mengindikasikan dari tim Secret, Void Donkey harus selesai sekarang juga. Ya, keduanya harus memilih siapa yang akan memenangkannya dan nampaknya Void Donkey yang berada di sudut tidak nyaman dan tim Secret masuk dengan begitu leluasa ke area dari Zeta. Clutch bisa dilakukan mungkin oleh Zeta tapi sulit sekali karena granat kembali dilemparkan dan selesai Void Donkey hanya dengan 2 elimination, ada 1 poin juga dari placement. Emang pemilihan yang paling tepat adalah untuk ngebersihin satu pemain terakhir di utilities ya. Berkali-kali kita ngelihat kalau misalkan ngemajuin satu orang ya ujung-ujungnya nanti kena clutch. Itu udah kejadian kan, Frankie nge-clutch, Rosemary nge-clutch. Tapi saat ini dari Team Flash, Zeus nge-tracking pergerakan satu pemain dari Time Entertainment. Dibuat mereka tidak bisa bergerak semena-mena, ruang gerak mereka ditutup. Dan Reizi akan berusaha untuk mendapatkan satu. Berhasil Reizi untuk membuat satu pemain dari Time Entertainment down. Itu luar biasa. Prediksi yang diberikan oleh Reizi, walaupun memang Satarless harus ditangkap. Knockdown tersebut belum menjadi confirm elimination ya. Pada akhirnya sudah dapat tapi bukan ke arah Reizi. Elimination yang tadi harusnya bisa dia ambil untuk menambah rekening dirinya. Di match kali ini dari segi poin elim, lemparan granat kembali diberikan. GK yang melakukannya menuju ke posisi yang tidak terlalu tepat. Balasan dilakukan. Berhasilkah dia memberikan damage menuju ke GK dan Reizi masih menonton saja. Ini justru menjadi peluang untuk Reizi jika fight terus terjadi antara tim Secret bersama dengan Time Entertainment. Reizi masih menjadi wasit di antara tim Secret dan juga Time. Tapi ternyata tim Flash FOMO join the fight dari bagian kejauhan karena memang sedari tadi sudah diintai oleh pemain-pemain dari tim Flash. Ada yang open angle langsung aja dimanfaatkan. Time Entertainment berada di tempat yang sangat tidak enak. Tapi ada satu vehicle dan vehicle pun tidak bisa menyelamatkan nyawa dari Bright. Satu granat kembali yang bisa membuat tunduk lawan-lawannya. Dan bahkan kita melihat bagaimana Reizi berusaha untuk menembak keluar. Tapi malah mereka atau dia yang ditembak. Ya, nampaknya utility sudah mulai terkikis oleh Reizi sehingga terpaksa dia harus keluar dari jendela untuk melakukan tembakan demi tembakan. Dan itu mengundang tim-tim lain untuk mencari di manakah posisi pasti dari seorang Reizi yang mengganggu sekali dari tadi. Akhirnya bisa dipulangkan menuju ke lobby dan membuat pemenang di area selatan sudah diketahui, yaitu tim Secret yang memenangkan duel di selatan. Tim Secret harus melakukan penyeberangan dan itu adalah PR yang begitu sulit. Di arah utara, 3 tim sudah menunggu. Ada Todak, ada tim Flash dan juga pastinya Boom asal Indonesia. Kembali Todak dan Boom berada di late game. Ini kalau udah begini urusannya pasti tentang teori Alpha Edison ya. Alpha Edison, Thomas Alpha Edison akan bilang, Boom yang bakal dapetin winner-winner chicken dinner. 4 orang masih bertahan, kecuali ada blunder. Tapi Boom kalau udah late game jarang sih blundernya. Apalagi utilities mereka masih banyak. Ya, tapi kalau diperhatikan juga ya, Todak mulai menemukan ritme mereka. Kedua kalinya setelah, ya 2 kali nggak dapat poin sama sekali, mereka udah bisa masuk ke late game lagi dengan 3 player masih bertahan. Ini petanda bagus sama tim Todak. Gimana mereka udah mulai menemukan tempo dan juga playstyle yang cocok dengan gameplay mereka. Tapi sekarang datang tantangan terberatnya. Survive di tengah-tengah zona. Dengan cover yang minim di antara 3 tim yang mengelilingi mereka. Iya, dan kali ini poros zona ada di Todak sih.
Ini ada kesempatan besar di depan mata Todak untuk bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner lagi. Dan Real, kembali dia. Sang MVP of the match di match sebelumnya ketika mereka mendapatkan winner-winner chicken dinner sudah mulai menebar teror. Menghentikan langkah kaki pemain-pemain dari Team Secret yang sedang berenang-renang menjadi kecebong. Untuk bisa touchdown ke arah bagian dalam. Tim Flash pun sama ikut andil juga untuk menembak. Kayaknya Team Secret sih nggak akan bisa touchdown ini. Udah di lockdown dari berbagai angle, udah dead end, ini udah jalan buntu buat Team Secret. Ya tidak bisa kemana-mana. Pada akhirnya kalaupun mereka bisa touchdown, akan kelihatan dengan mudah sekali. Break saat dia naik ke daratan, itu adalah momen dia akan dipulangkan karena terlalu jelas. Free shoot menuju ke posisi break dan kita tahu bersama saat kita baru naik menuju ke daratan, tidak bisa langsung memegang senjata. Ada beberapa waktu untuk kita sampai 100% di daratan baru bisa dipegang senjatanya. Dan itu adalah satu momen yang akan membuat break pulang. Apalagi sulit sekali untuk dia bisa menambah HP. Datang lagi ancaman saja yaitu Boom. Tapi kalau Boom datang, saya khawatir Boom bisa ditembak oleh Flash. Ya karena ini sudut yang terbuka, ternyata bukan Flash. Todak yang mendapatkan open angle menuju ke arah seorang Zero. Mungkin niatnya Zero adalah pengen nguasain area tersebut dengan nge-retake batu yang ada di depan. Tapi apa daya, breaknya yang masih selamat. Walaupun tidak begitu lama, pulang semua seluruhnya dari Team Secret. Masih ada satu bagi yang bisa dimanfaatkan. Zero kayaknya nggak bisa diselamatkan lagi, sudah pulangkan menuju ke arah bagian lobby. Berarti saat ini kondisi menjadi berimbang, 3 melawan 3 melawan 3. Tadi Cijal sempat bertanya, Boom kalau late game jarang lah ya melakukan sebuah blunder langsung dilakukan oleh mereka. Ada satu blunder yang dilakukan Zero, harus hilang. Biasanya Boom memang di late game skrupnya kenceng mereka. Tidak mudah untuk longgar dari segi disiplinnya, namun apa daya. Ternyata kali ini skrupnya lumayan kendor dan membuat mereka justru melakukan blunder yang tidak perlu. Zero, L bocor. L bocor. Ya. Justru pertahanan Boom bocor karena dia juga. Ya, itu dia. Tapi nggak apa-apa, kata Boom, ya biar kita seimbang semuanya ya, 3-3-3, jadi 3 on 3 situation. Tapi ternyata Todak, lagi-lagi Todak. Ya dia enak gitu loh, dia punya rumah garasi yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Mereka tinggal nge-smoke, mereka bikin ini jadi benteng mini ya kan. Siapapun yang mau masuk pun susah, flat ground, bahkan Flash pun mengganggu pergerakan dari Boom juga. Dipretelin kembali satu persatu, Frenzy. Knockdown di saat yang tidak tepat. Sebuah kemungkinan yang nampaknya mulai didapatkan oleh Flash untuk mereka bertahan sampai akhir. Namun ternyata granat kembali diberikan. Flash berhasil menumbangkan satu pemain dari Boom tadi. Sesuatu yang tidak ingin kita lihat karena Boom seperti yang sudah dijabarkan dari tadi, mereka harusnya bisa bermain dengan lebih disiplin lagi. Namun apa daya, satu persatu pemain-pemain mereka terculik karena memang zona tidak berada di area dari Boom. Mereka dipaksa untuk masuk ke dalam zona, dan saat Boom bergerak masuk ke dalam zona itu adalah area yang begitu terbuka. Revive sedang diupayakan, biarkan Flash dan juga Todak fight terlebih dahulu dan Boom bisa menjadi third party. Ya, perhitungan dari winner-winner chicken dinner forecast pun sudah ada di tangan Todak. Kembali, teorinya dipatahkan, tapi Zeus kembali bergerak, dia melumpuhkan seorang pemain dari Todak, memberikan PR baru, tugas baru untuk Todak. Sedikit diganggu dan Bows lihat positioningnya di tengah jalan, gagah dan pemberani sekali, bahkan utilities pun dimainkan dia. Todak yang tadinya berpesta, kali ini mereka yang di-pressure. Lihat bagaimana tempat tersebut menjadi huru-hara, tempat tersebut menjadi target dan sasaran bagi Boom dan juga Team Flash. Dua arah yang berbeda, sama-sama melemparkan granat dan semuanya tertuju ke area garasi yang dimiliki oleh Todak, membuat Todak harus mendengarkan ledakan yang begitu banyak sekali di sekelilingnya. Bahkan kembali ada satu granat yang masuk, terpantau dengan begitu jelas. Ponbit merangsak dia sedikit demi sedikit, hasil menuju ke area dalam. Sudah tumbang lagi pemain dari Todak, menyisakan satu yang terakhir. Retake yang harusnya berhasil dilakukan oleh Boom, namun saat Boom masuk ke tempat ini berarti Boom juga harus siap menghadapi Flash dengan granat-granatnya. Gokil banget, Onbit berhasil dia menjajal masuk ke dalam rumah garasi. Di absen sepertinya pemain-pemain dari Todak, dibuat tidak berdaya, dikerangkengi semuanya. Cleon last man standing, salah satu pemuda dari Indonesia yang bermain di Thailand. Apakah dia bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Todak? Masih dijigel-jigel tipis saja, tapi granat dari Zeus yang melumpuhkan seorang Yami di dalam. Buah granat yang nampaknya membuat pemain tidak berdaya dan Yami menjadi confirm elimination. Kembali Frenzy juga tumbang. Flash justru memanfaatkan dengan begitu luar biasa. Dua pemain aktif yang dimiliki oleh Flash akan menghadapi satu pemain terakhir dimiliki oleh Boom dan juga dua untuk Todak. Masih melakukan revive seorang Bows. Begitu yakin, begitu percaya diri. Bahkan kan ada satu granat meledak. Tidak ada efek samping jelas karena granatnya tidak tepat sasaran. Tapi percobaan yang berikutnya
buy one get one free. Real sekali lemparan dari seorang Real. Ponbit menjadi penyusup di antara pemain-pemain dari Todak. Mampukah Ponbit bisa mempersembahkan satu winner chicken dinner untuk Boom? Sangat intens apa yang kita lihat di penghujung dari match keempat kita. Sebuah tembakan dilakukan, Real mendapatkan sebuah confirm elimination. Ponbit memanfaatkan smoke yang nampaknya saat ini sudah hilang smoke-nya. Gak lama memang smoke yang dimiliki oleh Ponbit karena datang dari gun smoke tadi. Sehingga waktunya lebih cepat berada di area belakang dari bagi tersebut. Masih dicari dimanakah keberadaan pasti dari Ponbit. Berselimut dari bagi yang sudah meledak. Namun bahayanya ada sebuah molotov, untungnya tidak menuju ke posisi dari Ponbit molotovnya. Begitu tenang Ponbit di belakang sebuah bagi. Tapi Zeus terlambat untuk memberikan backup kepada temannya. Dan Zeus seorang diri, 1 melawan 2. Ada kesempatan untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Tapi Ponbit sudah mulai terdeteksi di depan sana. Cleon pun tidak bisa keluar lagi. Ini hanya soal waktu yang akan berbicara. Bluezone sudah memaksakan pemain-pemain Todak untuk keluar. Dan smoke pop. Zeus mendapatkan 1. Akankah mendapatkan yang kedua? Kembali bunny hopping di depan sana. Predict shot dari Zeus. Akankah tepat sasaran? Real yang mendapatkan seorang Zeus. 1v1 situation antara Ponbit dan juga Real. Tembakan menuju ke bagian depan. Dan oh my god, Todak lah yang mendapatkan dan menyalip winner chicken dinner dari Boom. Let him cook. Todak bermain dengan sangat indah. Sepersekian detik saya berhenti untuk bernafas. Saya kira Ponbit mampu memanfaatkan sebuah situasi 1 melawan 1 di saat Real baru saja 2